Pak, ini belanjanya. Banyak banget beli toge sampai 4 kilo gini. Iya, katanya biar subur. Hah, subur. Pada pria, kesuburan itu ketika spermanya normal. Sperma normal ini tentunya bentuknya normal, jumlahnya normal, ukurannya normal, dan volumenya juga normal. Dan ini sudah bisa dikatakan siap untuk menghamili sperma tersebut ketika laki-laki itu sudah akil balik hingga di usia tua. Jadi tidak heran laki-laki yang usianya mungkin bisa dikatakan sudah 60 tahun, 70 tahun masih bisa punya anak dari pasangannya karena memang laki-laki tidak ada masalah dari sisi usia. Yang penting asal dia sudah akil balik sampai ke usia tua dan dia masih mampu. Dan tentunya organ reproduksinya masih sehat. Berbeda dengan wanita. Kesuburan wanita betul terjadi setelah dia sudah juga akil balik. Tetapi kesuburan itu ada saat-saat tertentu, yaitu istilahnya dikatakan masa subur atau dalam medis kita sebut ovulasi. Nah, masa subur atau ovulasi ini tidak setiap waktu, itu dia akan muncul cuma di waktu-waktu tertentu. Nah, masa subur atau ovulasi ini pada satu siklus wanita, dari satu siklus mens, dari hari pertama ke hari pertama mens berikutnya, itu biasanya berlangsung cuma 1-2 hari. Jika 1-2 hari tersebut, masa ovulasi atau masa subur tersebut tidak ada sperma yang masuk, maka wanita itu tidak mungkin hamil. Memang ada beberapa makanan, khususnya makanan-makanan yang mengandung antioksidan, itu dapat membuat regenerasi sel-sel organ tubuh, termasuk organ reproduksi, menjadi lebih optimal. Jadi contohnya regenerasi sel sperma, regenerasi sel telur pada seorang wanita itu menjadi lebih maksimal. Nah, biasanya apa sih makanan-makanan yang tinggi antioksidan itu? Yaitu yang mudah-mudah aja, biasanya makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu biasanya tinggi akan antioksidan. Tetapi yang harus diingat, ketika kalian di sini, moms di sini ada yang ingin mengkonsumsi buah-buahan tentunya, pilihlah juga buah-buahan yang tidak terlalu tinggi kadar indeks glikemiknya atau tidak terlalu manis. Karena jangan sampai nanti karena menganggap itu buah, contohnya makan mangga yang terlalu manis, makan durian yang terlalu banyak, yang tinggi kadar gulanya, akhirnya apa? Gula darah meningkat. Tujuannya ingin mendapatkan asupan antioksidan dari buah-buahan, tetapi memilih buah-buahan yang terlalu manis dan dikonsumsi terlalu berlebihan. Jadi berbicara kesuburan, selain memang ini ada faktor-faktor genetik ya, yang memang kalau orang sudah subur dari sananya itu dia subur-subur aja. Tetapi ada hal-hal yang dapat mensupport itu. Selain makanan tentunya adalah pola tidur. Dengan tidur yang cukup, biasanya regenerasi sel pun akan lebih maksimal. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang tidurnya kurang ya, biasanya itu dia akan lebih loyo. Dan tentunya sel-sel badannya, kulitnya, termasuk sel-sel dari organ reproduksi itu belum cukup waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Makanya faktor tidur ini penting, terutama juga pada pria. Pada pria bagaimana sih dia kalau mau berbicara untuk punya keturunan, tentunya kan badannya harus bugar, jantungnya harus bagus. Untuk apa? Mempertahankan salah satu ereksinya. Kalau dia kurang tidur, jantungnya lemah, biasanya ereksinya pun sedikit akan terganggu. Nah, berikutnya lagi adalah faktor olahraga. Olahraga nggak bisa kita pungkiri. Olahraga ini membuat aliran darah menjadi semakin lancar. Lancar ke otak, lancar ke badan, ke jantung, dan segala bagian-bagian tubuh kita. Jadi termasuk ke organ-organ reproduksi. Dan olahraga ini juga dapat meminimalisir risiko-risiko seperti kencing manis, kolesterol, dan itu semua bagus. Ketika badan kita sehat, biasanya proses-proses untuk mencapai kehamilan pun akan menjadi lebih mudah. Nah, biasanya pola-pola yang kurang sehat ya. Seperti, mohon maaf, jika ada orang yang suka merokok. Nah, rokok ini nggak bisa dipungkiri, nikotin ini dapat membuat radikal bebas itu makin banyak di tubuh kita. Jadi regenerasi sel itu menjadi melamban. Ya, jadi yang ingin program hamil dan kebetulan mungkin masih ada kebiasaan merokok dan segala macam, saya menyarankan kalau bisa mulai dikurangi perlahan-lahan. Sampai mudah-mudahan kalau bisa stop sama sekali. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol itu juga nggak bagus. Alkohol ini selain dapat merusak organ-organ vital di badan kita, dia juga tinggi nih kadar gulanya.
Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik ini, kayak merokok, minum alkohol yang berlebihan, itu sebaiknya kalau bisa dikurangi. Jadi ketika sudah menjalankan pola hidup sehat seperti tadi ya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makan yang bergizi dan tinggi antioksidan, lakukan hubungan suami istri secara sistematis dalam artian 2-3 hari sekali. Nah, ini sudah rumus yang sederhana yang sudah sering kita ulang-ulang. Kenapa? Karena sperma normal itu bisa hidup 1-2 hari di dalam rahim. Sedangkan kalau sperma tersebut mati dan kemudian terjadi hubungan suami istri lagi, masuk lagi atau deposit sperma yang baru di dalam rahim. Sehingga kapanpun si sel telur keluar, yang mungkin agak sulit kadang-kadang diprediksi kapan ovulasi itu muncul, ada sperma yang udah standby untuk membuahi si sel telur tersebut. Tetapi jika kalian di sini ada pengantin baru menikah, biasanya kita nggak terlalu banyak memberikan nasihat ini itu. Jalani aja kehidupan pernikahannya secara normal, sesukanya. Tetapi jika barangkali sudah lebih dari 1 tahun belum hamil, cara-cara seperti tadi saya sebutkan boleh coba dikerjakan. Ada baiknya memang ketika baru menikah atau bahkan sebelum menikah, bisa datang ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan premarital. Jadi pemeriksaan ini untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan pada si suami istri tersebut, contohnya penyakit-penyakit menular salah satunya. Tetapi biasanya pada saat itu dokter belum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan ke masalah infertilitas. Setelah sudah 1 tahun menikah, melakukan hubungan suami istri yang wajar, yang normal, maksudnya tidak long distance ya. Jadi memang dia hampir setiap hari lah ketemu istrinya, tetapi belum hamil-hamil juga dan pasangan tersebut tentunya nggak pakai KB, itu sudah kita kategorikan sebagai suatu infertilitas primer. Artinya pasangan yang sudah menikah 1 tahun dan belum memiliki keturunan, itu sudah perlu kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar infertilitas. Nah, biasanya pemeriksaan dasar infertilitas ini pada pria itu dilakukan analisa sperma. Pemeriksaannya itu nggak sulit, jadi laki-laki cukup datang ke laboratorium, mengeluarkan spermanya, kemudian diperiksa di laboratorium, dilihat bagaimana jumlahnya, bentuknya, gerakannya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan pada wanita agak sedikit lebih kompleks. Biasanya dokter melakukan pemeriksaan USG, melihat bentuk rahim, apakah ada kelainan, ada tumor, ada kista, ada miom. Kemudian dokter menyarankan melakukan pemeriksaan saluran telur atau tuba. Itu dikenal dengan pemeriksaan namanya HSG, hysterosalpingografi, atau bisa juga dilakukan hidrotubasi. Mau dilihat tuh disemprot cairan dari bawah, tembus nggak di keluar nggak dari saluran telurnya, atau dia mampet. Dan terakhir dokter pasti akan menanyakan bagaimana sih siklus mensnya, apakah teratur atau enggak. Karena kadang-kadang kalau siklus mens tidak teratur, contohnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bisa saja wanita tersebut ada gangguan pada proses ovulasinya. Oke Mams, itu tadi kiat-kiat agar cepat hamil. Dari pola makan, dari pola berhubungan suami istri, dan aktivitas yang menunjang itu semua. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke Mams yang lainnya.